Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yulianto, mahasiswa IT PLN atau Institut Teknologi PLN, NIM 2024 11504, Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS mata kuliah Software Engineering, di mana diminta untuk membuat aplikasi login dan register dengan menggunakan Android Studio. Baik, selanjutnya selain menggunakan aplikasi Android Studio, kita juga harus menginstal atau menggunakan aplikasi Sampipi, kemudian aplikasi VS Code atau Visual Studio. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk program yang ada di aplikasi Android Studio. Di sini terbagi menjadi 6. Pertama itu login Java, kemudian register Java, activity login, activity register, Android manifest, dan DB contract. Yang pertama login Java terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan tentang codingan ini di login Java. Baik, kita lihat di sini bertuliskan nama paket dari aplikasi Android. Biasanya menggunakan ini ya, yang atas ya. Biasanya menggunakan format com. Nama user dot nama aplikasi. Kemudian import ini untuk mengimport data-data yang diperlukan, misalnya intent untuk berpindah activity, edit text, button, post untuk antar pengguna, volley dan string request untuk HTTP request, map dan hashmap untuk mengirim data dalam request. Kemudian selanjutnya adalah kelas utama, yaitu login. Login ini adalah public class login extend app compat activity. Nah, ini adalah kelas activity Android yang menangani halaman login. Untuk app compat activity adalah kelas dasar activity dengan dukungan kompatibilitas. Kemudian untuk selanjutnya adalah onCreate method. Nah, ini mulai di sini adalah override, protect, void, onCreate. Nah, metode ini dipanggil saat activity pertama kali dibuat. Kemudian scroll lagi bawahnya adalah find view by ID. Pertama adalah ini ID username, kemudian ID password. Nah, ini untuk menghubungkan elemen UI dari XML ke objek Java, khususnya untuk username dan password. Kemudian untuk register, tombol register dimulai dari sini, btn register set on click listener. Nah, jika tombol register diklik, maka akan berpindah ke activity ini ya, register class. Kemudian selanjutnya tombol login. Untuk tombol login dimulai dari sini, btn login, set on click listener. Jika tombol login ini diklik, maka kita akan ambil input username dan password. Nah, kemudian adalah yang kedua, cek apakah keduanya tidak kosong. Selanjutnya, request login ke server atau post ini ya. String request, new, string request method post.
Ini membuat request HTTP post ke URL login yang didefinisikan di DB contract. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan volley untuk mengirim data ke server ya. Ini ya, string request. Kemudian selanjutnya adalah callback jika berhasil. Nah, ini mulai dari response if response equal selamat datang. Nah, jika server membalas selamat datang, artinya login berhasil. Login berhasil dan akan pindah ke main activity. Jika tidak, tampilan pesan akan menjadi gagal login atau login gagal. Kemudian callback jika error. Ini error terus make test application context. Jika terjadi error, misalnya error koneksi, maka akan ditampilkan kesalahannya, errornya. Kemudian selanjutnya adalah kirim data, username dan password. Ini ya, override protect map string. Ini adalah mengirim parameter username dan password ke server dalam bentuk map. Baik, itu adalah bagian login Java. Selanjutnya kita ke bagian register Java. Nah, untuk register Java ini tampilannya kita mulai dari pertama nomor 1 package dan import. Nah, ini adalah menentukan lokasi atau namespace dari file Java ini. Import lainnya memuat kelas-kelas dari Android SDK dan library Volley untuk membuat permintaan HTTP. Nah, kemudian untuk Android widget ini adalah komponen UI dan lifecycle Android. Kemudian untuk COM Android Volley ini adalah library Volley untuk networkingnya. Selanjutnya adalah nama kelas dan turunan. Nah, ini public class, register, extend, app compat activity. Kelas ini bernama register. Nah, dan merupakan turunan dari app compat activity, yaitu activity standar Android. Selanjutnya variabel UI. Nah, ini adalah private edit text. Nah, ini adalah deklarasi 3 input text untuk apa saja, username, password, dan alamat. Selanjutnya on create method. Nah, protected void on create. Nah, metode ini dipanggil saat activity pertama kali dibuat. Disinilah UI di-inflate dan listener dipasang. Selanjutnya adalah inisialisasi UI. Nah, dimulai dari inisialisasi UI. Dimulai dari set. Nah, dimulai dari set content view ini sampai ke bawah, yaitu menghubungkan layout XML ini activity register XML ke activity ini. Nah, baik, begitulah untuk register Java. Untuk selanjutnya kita ke activity login. Pertama, atas adalah XML version. Baris ini menyatakan bahwa file ini adalah XML dan komponen root-nya adalah linear layout. Kemudian untuk Android orientation vertikal artinya semua elemen dalam linear layout ditata dari atas ke bawah atau vertikal.
Selanjutnya komponen-komponen UI, text view, judul login. Nah, ini adalah menampilkan teks login. Nah, ini di sini sebagai judul halaman. Kita bisa buka ya ini ya. Nah, ini kita perbesar. Nah, ini adalah menampilkan judul login, teks berada di tengah, gravity center. Ini kemudian ukuran dan gaya teks disesuaikan agar terlihat jelas ya. Ini kalau kita klik, loginnya akan tersorot. Kemudian next. Nextnya adalah card view container, dimulai dari ini Android card view. Android card view ini adalah komponen card view digunakan untuk memberi tampilan modern seperti kartu. Radius sudut 15 dp, ini radius sudut, dan bayangan elevation agar tampak mengambang. Nah, ini ya, elevation tampak mengambang. Kemudian dalam kode ini card view tidak membungkus elemen lain. Jadi fungsinya tidak maksimal kecuali diberi isi. Selanjutnya linear layout form input. Ini ya, form input. Linear layout ini digunakan sebagai container untuk menampung text view dan edit text di bawahnya. Nah, ini text view dan edit text di bawahnya ya. Kemudian selanjutnya input username. Text view input username. Nah, ini linear layout ini digunakan sebagai text view memberi label username. Nah, ini ya username-nya. Label username. Kemudian untuk edit text-nya digunakan untuk input username. Ini bawahnya ini. Dengan icon user di sebelah kiri. Kemudian selanjutnya input password. Ini masuk sini. Nah, untuk sama seperti username, tapi edit text disetting sebagai text password ya. Text password sehingga input disembunyikan berbentuk titik-titik. Kemudian untuk tombol login. Nah, sebenarnya Android Studio ini dirancang untuk ini ya, membuat layout seperti ini, memvisualisasikan program. Tadi tombol login. Nah, ini tombol login nih. Tombol login ini dengan latar hijau, kode warnanya 4CAF50. Kemudian untuk register ini ya, register ini sama seperti login. Ini adalah warnanya kebiruan, kodenya 21996F3. Selanjutnya adalah kita akan jelaskan activity register, hampir sama seperti login tadi. Bedanya adalah dengan isinya saja. Nah, ini text view. Nah, ini mengatur tulisan register dari ukuran, layout margin, gravity, text size, kemudian dari username, password, alamat, kemudian terakhir adalah tombol register itu sendiri. Warna biru, kodenya 219
6F3. Selanjutnya adalah kita ke Android Manifest. Kemudian baris pertama XML version 1.0 ini adalah deklarasi standar XML, menunjukkan bahwa file ini adalah file XML dengan encoding UTF-8. Untuk baris kedua dan ketiga, ini adalah awal dari elemen manifest yang merupakan elemen root dalam file Android manifest.xml. Dua atribut ini menjelaskan namespace pertama XMLS Android dan tools. Nah, ini Android dan tools. Android adalah namespace standar untuk atribut Android, toolsnya namespace untuk atribut tambahan yang digunakan oleh Android Studio dan tooling. Misalnya tools target API. Kemudian baris ke-6 ini adalah use permission. Ini aplikasi meminta izin untuk mengakses internet. Ini diperlukan jika aplikasi ingin melakukan koneksi jaringan, seperti mengakses API atau situs web. Kemudian selanjutnya adalah ini elemen application bawahnya. Elemen ini mendefinisikan konfigurasi utama aplikasi Android. Nah, untuk penjelasannya pertama ini untuk allow backup true. Ini memungkinkan sistem untuk mencadangkan data aplikasi. Kemudian extraction rules menentukan aturan ekstraksi data berkaitan dengan backup. Kemudian full backup content, ini aturan file apa yang dicadangkan secara penuh. Kemudian ini icon dan run icon. Ini adalah icon aplikasi. Kemudian untuk label ini nama aplikasi. Biasanya diambil dari string.xml. Kemudian support RTL. Ini mendukung layout RTL atau right to left. Penting untuk bahasa seperti Arab atau Ibrani. Kemudian dem. Dem ini tema global aplikasi diambil dari style.xml. Kemudian user clear text traffic. Ini mengizinkan lalu lintas HTTP non terenkripsi atau tidak menggunakan HTTPS. Tidak disarankan untuk aplikasi produksi. Kemudian target API menargetkan API level 31 atau Android 12 untuk alat pengembang. Selanjutnya di bawahnya elemen activity. Ini mendefinisikan aktivitas dengan nama register class false. Kemudian untuk ekspornya false, aktivitas tidak dapat diakses dari aplikasi lain. Kemudian untuk elemen activity untuk login, nah ini mendefinisikan aktivitas login. Kemudian kalau ini true, artinya aktivitas dapat diakses dari luar karena aplikasi ini mulai dari sini. Kemudian di bawahnya adalah intent filter ya. Intent filter ini menandakan bahwa aktivitas ini adalah entry point utama aplikasi. Main adalah tindakan utama, launchernya adalah aktivitas akan muncul di launcher saat aplikasi dibuka pertama kali. Kemudian ini adalah penutup. Selanjutnya adalah kontrak Java. Penjelasannya ini adalah package com example. Ini mendeklarasikan package tempat file Java ini berada. Package digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas Java agar lebih terorganisir dan menghindari konflik nama. Ya, kemudian di bawahnya adalah public class. Ini mendefinisikan
sebuah kelas publik bernama dbContract. Umumnya digunakan untuk menyimpan konstanta atau konfigurasi global seperti URL API, nama tabel, dan lain-lain. Kemudian untuk public static string IP, ini adalah variabel statik dan public. Artinya bisa diakses dari mana saja tanpa harus membuat objek dari dbContract. Variabel ini menyimpan alamat IP server lokal tempat API berada. Ini adalah 192.168.142 adalah IP laptop ini. Kemudian public static final string URL register, ini konstanta untuk menyimpan URL endpoint register, dibentuk dengan cara menggabungkan HTTP, IP, dan path ke file PHP. Kemudian public static final string URL login ini untuk menyimpan URL. Baik, untuk Android Studio itu penjelasannya. Kemudian kita ke VS Code. Untuk VS Code pertama ini ya, Visual Studio Code. Pertama adalah kita akan jelaskan koneksi.php. Untuk baris pertama ini PHP. Ini adalah tag pembuka PHP. Semua kode setelah ini akan dieksekusi sebagai script PHP. Kemudian yang baris kedua MySQL report. Ini mengatur cara MySQL melaporkan kesalahan. MySQL report error ini menampilkan pesan error saat terjadi kesalahan. Kemudian yang strict ini membuat kesalahan diperlakukan sebagai exception, sehingga bisa ditangani dengan try catch. Nah, ini membantu dalam debugging dan membuat kesalahan koneksi atau query lebih mudah dilacak. Kemudian hostname, bawahnya hostname, localhost, sampai dbname ini adalah variabel-variabel berisi informasi yang diperlukan untuk koneksi ke database. Pertama, localhost ini menunjukkan bahwa database berada di server lokal. Root ini username default untuk MySQL. Kemudian ini untuk ini tanpa keterangan, artinya password untuk user root dalam hal ini tidak bisa tidak diset. Kemudian MyAP Android ini adalah nama database yang ingin diakses nanti. Nah, database di MyPHP. Kemudian adalah selanjutnya baris ke-10 ini MySQL Connect ini mencoba membuat koneksi ke database. Database menggunakan informasi yang telah disediakan. Fungsinya akan mengembalikan objek koneksi jika berhasil atau false jika gagal. Kemudian if koneksi gagal, ya ini bawah. Nah, ini akan menghentikan eksekusi jika koneksi gagal. Selanjutnya untuk API login, yang pertama adalah sama tadi, ini adalah PHP. Nah, ini menandakan awal dari file PHP, kemudian MySQL report, sama, dan include koneksi ini mengimpor file koneksi .php yang diasumsikan berisi koneksi database dan menghasilkan objek koneksi. Kemudian username trim ini dan password trim ini adalah mengambil input dari form post username dan password menggunakan operator null coalescing agar tidak error. Kemudian trim digunakan untuk menghapus spasi di awal atau akhir input. Kemudian baris ke-9 if empty username ini mengecek apakah kedua input tidak boleh kosong.
sebelum memproses. Kemudian bawahnya koneksi prepare. Nah, koneksi prepare ini mengecek apakah menyiapkan query SQL prepare statement untuk mencari password dari tabel bernama Andi Yulianto berdasarkan username. Kemudian untuk bind param ini mengikat parameter pada query dengan nilai dari username dan menyatakan bahwa itu bertipe string. Kemudian execute ini bawahnya ini menjalankan query dan menyimpan hasilnya dalam result. Kemudian if result numRow, nah ini artinya adalah mengecek apakah ada tepat satu baris yang cocok. Artinya username ditemukan. Kemudian untuk row result mengambil password hasil dari database dan mencocokkannya dengan password yang dimasukkan menggunakan fungsi password verify ya, yang digunakan jika password dihash misalnya dengan password hash. Nah, kemudian jika password tidak cocok maka nanti ya diisi password salah. Nah, jika hasil query tidak menemukan username ini dan jika ada yang kosong maka akan muncul ada data yang masih kosong, artinya username atau password belum diisi. Kemudian kita lanjut ke API register. Untuk API register sendiri, pertama adalah ini MySQLi report. Nah, ini artinya berfungsi agar semua error dilempar sebagai exception sehingga bisa ditangani dengan block. Yang kedua adalah include koneksi. Oh, ini include koneksi.php. File ini biasanya berisi koneksi ke database. Kemudian try. Nah, try ini adalah kode dalam blok. Kode dalam blok ini akan ditangani jika ada error dari MySQLi dan masuk ke cache. Kemudian selanjutnya username, password, alamat. Nah, ini mengecek apakah field ada dalam post jika ada ambil dan trim untuk menghapus spasi kosong. Jika tidak ada nilainya jadi string. Kemudian validasi form if empty ini ya if empty cek apakah semua input tidak boleh kosong dan bawahnya koneksi prepare ini koneksi prepare berarti menggunakan prepare statement untuk menghindari SQL injection menyeleksi data dari tabel Andi Yulianto berdasarkan username. Jika hasilnya kosong, maka username belum digunakan. Kemudian, jika hash password, nah, jika username belum ada, password di hash menggunakan algoritma yang aman. Kemudian, STMT koneksi ini menyisipkan data baru ke dalam database menggunakan prepare. Jika berhasil, maka daftar akan muncul tulisan daftar berhasil. Jika tidak, maka akan gagal mendaftar. Atau jika namanya sama, maka akan muncul username sudah digunakan. Jika username sudah ada, kemudian jika ada data yang kosong, maka semua data harus diisi dengan lengkap. Nah, baik, itu adalah penjelasan dari kode di Visual Studio Code. Kemudian kita lanjutkan ke simulasi ya, ke simulasi. Kita kembali ke Android Studio. Kita buka dulu device-nya.
karena kita di sini menggunakan ini ya, emulator. Jadi kita tampilkan di sini nanti. Kemudian kita run dulu. Ini yang kita run dulu program di Android Studio. Kita menunggu Gradle build running dulu ini yang di bawah. Kita tunggu sampai selesai. Lumayan ini ya, nunggu ya. Baik, ini udah hampir selesai launching on device. Nah, kita udah mulai masuk ke halaman login yang pertama. Nah, ini halaman login, username, password. Kemudian ada tombol login register. Ini seperti tadi, ini jika keduanya kosong, kalau kita klik login akan muncul. Nah, username atau password tidak boleh kosong ya. Jadi harus diisi dulu. Kemudian kalau kita isi sembarang nama yang belum pernah ada, yang belum pernah diinput, kita lihat apakah. Nah, baik, kita ulangi lagi. Ini adalah halaman login, username. Kita kosongkan dulu. Kita ulangi ya, kita kosongkan dulu, kita klik login. Harusnya tidak bisa. Nah, username atau password tidak boleh kosong. Jadi harus diisi dulu. Coba kita isi dengan sembarang nama ya. Nah, login gagal karena memang belum pernah mendaftar sebelumnya. Nah, apa yang kita lakukan, kita register nama baru dulu. Ini akan saya masukkan nama yang udah ada dia. Nah, yang udah saya masukkan sebelumnya, kita tombol register. Nah, username sudah digunakan karena sebelumnya memang udah di input dan udah masuk di database. Kalau kita klik yang udah di database tadi, bagaimana hasilnya? Kita login. Nah, login berhasil. Login berhasil ya. Dan ini udah masuk ke database. Kita cek database dulu di ini. Kita buka Sampipi, kemudian MySQL admin. Kita buka dulu di database. Kita lihat isi dari user yang udah registrasi ya. Username, password, serta alamat. Kita tunggu dulu. Kita lihat memang agak lama. Tergantung ini ya, device-nya. Kita running lagi sambil menunggu database. Nah, ini udah muncul. Ini My API Android. Database-nya namanya My API Android. Tabelnya nama saya sendiri, Andi Yulianto. Kita buka. Tadi, nah ini ya nama-namanya, username-nya sebelumnya udah saya input tadi. Andi Linda ini sampai bawah. Kemudian coba kita input lagi, misalnya namanya Rizky. Coba ya Rizky. Kita buka Android-nya, kita register. Coba kita ketik Rizky. Passwordnya samain aja. Apakah masuk di database? Kita register. Data berhasil.
Kita cek di database. Buka masuk Rizky. Kita ini refresh dulu. Kita tunggu Rizky. Nah, ini Rizky udah masuk ya ini. Rizky, alamatnya juga sama tadi Rizky. Kemudian kita coba login lagi menggunakan Rizky. Apakah bisa login? Login berhasil ya. Udah, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari tugas ini. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.